Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu akan mengangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, akan beberapa derajat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Nah, sehingga difahami dari ayat ini bahwa orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimuliakan olehnya, memiliki keistimewaan di atas makhluk-makhluk lainnya, adalah yang terpenuhi padanya dua syarat ini, yaitu apa? Al-iman wal ilm, iman dan ilmu. Yang mengangkat derajatnya adalah Allah, dan bila yang mengangkat derajat adalah Allah, maka setelah itu tidak ada siapapun yang dapat menghinakannya. Orang yang sampai kepada tingkatan di mana dia menjadi kekasih Allah, wali Allah, tidak akan berbalik menjadi musuh Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, man syara lillahi waliyan la yanqalibu lahu aduwan. Man syara lillahi waliyan, siapa orang yang telah menjadi bagi Allah seorang wali, orang yang dicintai olehnya, orang yang bertakwa kepadanya. Tingkatan kewalian itu tingkatan yang sangat tinggi. La yanqalibu lahu aduwan, tidak akan berbalik menjadi musuh Allah. Yang dimaksud bahwa orang ini tidak akan menjadi kafir kepada Allah. Artinya orang ini akan mati dalam keadaan beriman kepada Allah, akan mati dalam keadaan mukmin. Siapa? Orang yang telah mencapai derajat wali Allah. Nah, derajat ini terbuka bagi siapapun untuk bisa sampai kepadanya. Derajat kewalian ini dapat diraih oleh siapapun untuk mendapatkannya, terbuka, dan jalan kepadanya secara definitif. Apa itu secara definitif? Mudah. Secara teori mudah, tetapi mengerjakannya
susah. Saya dapat memberi arahan jalan menuju derajat kewalian ini, tetapi bukan berarti saya telah sampai kepadanya. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita bahwa sesungguhnya derajat kewalian itu walaupun tingkatan tidak setiap orang bisa sampai kepadanya, tetapi sebenarnya jalan kepadanya secara teori mudah. Yang sulit adalah mengamalkannya. Nah, secara garis besar arah menuju kepadanya tersirat di dalam ayat itu tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pertama syarat beriman. Syarat beriman. Yang kedua syarat berilmu. Nah, tentu syarat berilmu di sini tidak hanya berilmu nanti, tetapi ada tuntutannya, yaitu beramal. Al-ilmu di sini bukan hanya berilmu saja, tetapi adalah beramal. Sudah itu jalannya. Mau jadi wali Allah, itu jalan. Nah, maka para ulama kita menjelaskan sesungguhnya jalan untuk mencapai derajat kewalian hanya dua setelah beriman, yaitu al-ilmu wal-amal. Paham ilmu dan mengamalkan dengan ilmu tersebut. Ilmu yang dimaksud oleh ayat ini dan oleh syariat di mana kita diperintah untuk menuntutnya atau mempelajarinya adalah ilmu din. Tidak mutlak seluruh ilmu, tetapi yang diperintah untuk dipelajari di dalam syariat ini yaitu ilmu din atau ilmu syariat itu sendiri. Nah, ilmu din juga sangat luas. Tidak seluruh ilmu din wajib dipelajari. Para ulama kita mengatakan bahwa ilmu agama ini sangat luas. Bahrun la sahila lahu. Layaknya lautan yang tidak ada tepiannya. Yang wajib kita pelajari dari ilmu din ini adalah yang disebut dengan ilmu pokok-pokok agama. Disebut dengan ilmu din ad-daruri, ilmu yang pokok. Disebut pula dengan ilmu hal. Ilmu din ad-daruri ini wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf tanpa terkecuali. Yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang, yang jelek, yang cakep, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, semuanya, laki perempuan. Ini dia yang dimaksud apa? Adalah ilmu din ad-daruri, ilmu pokok-pokok agama, yaitu kadar tertentu daripada ilmu agama terkait dengan ilmu al-aqidah atau tauhid, juga terkait dengan ilmu fikih. Di dalamnya bab taharah, bab ibadah, gitu. Termasuk beberapa bagian daripada bab muamalah,
wajib dipelajari. Kurang lebih adalah ilmu yang menyangkut keseharian kita, kewajiban-kewajiban syarak, misalkan praktek berwudu, praktek sholat, bagaimana ilmunya, mandi junub, bagaimana ilmunya, kewajiban-kewajiban syarak dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, yang pokok-pokoknya atau yang wajib-wajibnya, itulah yang disebut dengan ilmu din ad-daruri. Nah, orang yang paham ilmu din ad-daruri ini, walaupun orang ini tidak sangat alim, dia hanya memahami ilmu din ad-daruri, tapi dia beramal dengannya dan istiqomah di dalamnya, konsisten dalam mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, dan punya ilmu din tersebut, istiqomah. Lalu ditambah dengan memperbanyak daripada amalan-amalan sunnah, serta juga istiqomah di dalamnya dalam mengamalkannya, maka jadilah dia wali Allah. Itu dia wali itu. Jadi begitu aja udah jadi wali. Berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Makanya dalam ayat ini Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Derajat, beberapa tingkatan diangkat oleh Allah pada derajatnya orang tersebut. Nah, inilah pula ilmu ad-din ad-daruri yang disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah, di mana kita dituntut untuk mempelajarinya. Tidak semua ilmu agama, ilmu ini aja nih yang pokok, yang wajib kita pelajari. Misalkan ada hadis Rasulullah yang sering kali kita dengar, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu al-Baihaqi. Kata Rasulullah, talabul ilmi, mencari ilmu, fariidatun, itu wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, wa muslimatin, artinya juga muslim perempuan, muslim laki-laki, juga muslim perempuan. Nah, yang fardu dimaksud hadis ini ilmu yang wajib pelajarinya adalah ilmu din, itu tadi, ilmu din ad-daruri, ilmu pokok-pokok agama. Bukan semua ilmu agama. Ya, kalau semua ilmu agama nggak cukup umur kita. Kitab tafsir, berapa kitab tafsir? Satu kitab tafsir ada yang puluhan jilid. Misalkan tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Fakhr Razi, puluhan jilid. Nah, cukup umur kita untuk baca itu. Belum lagi fikih. Wah, fikih puluhan jilid. Ada fikih mazhab Syafi'i saja satu kitab. Ini satu kitab. Syarah bagi kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kurang lebih dalam 2 jilid kitab besar. Lalu ini kitab disyarah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, dinamakan oleh beliau Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Itu puluhan jilid, ya. 8 bacanya, nggak cukup umur kita. Tentu yang dimaksud mempelajari ilmu agama yang wajib bukan artinya mempelajari itu semua. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Imam An-Nawawi saja, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, kitabnya banyak karya beliau. Itu salah satunya syarah Muhadzab, Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Belum lagi nanti syarah hadis Sahih Muslim,
syarah Sahih Muslim. Karya juga karya Imam An-Nawawi bernama Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Hajjaj, juga puluhan jilid. Belum lagi karya-karya beliau yang lainnya. Masya Allah, banyak sekali karya beliau, karya Imam An-Nawawi. Belum lagi para ulama lainnya. Nah, jadi untuk meraih derajat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan untuk sampai kepada derajat al-wilayah atau kewalian, pada dasarnya hanya itu yang wajib untuk kita kerjakan, adalah al-ilmu wal amal, berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu di sini itu tadi adalah ilmu din ad-daruri, ilmu pokok-pokok agama terkait halal, haram dan seterusnya. Lalu kita beramal dengan ilmu tersebut, istiqomah di dalamnya, jadi wali Allah. Tidak harus alim seperti Imam Asy-Syafi'i sebagai imam mujtahid, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik ibn Anas. Kalau harus, ya kalau harus alim seperti beliau-beliau itu, kapan sampainya kita? Otak kita pada cetek-cetek begini. Nah iya, otak kita tidak secerdas atau bahkan tidak cerdas sama sekali. Tidak secerdas Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik ibn Anas. Al-Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Nah kita 7 tahun masih main karet, main gundu, main layangan. Ya begitu kan? Yang kata 7 tahun, 15 tahun pada main layangan masih. Yang kata 15 tahun, nah ini yang umur 50 tahun di lapangan bermain layangan. Bakalan atau sulit untuk mencapai keilmuan seperti Al-Imam Syafi'i atau para imam mujtahid lainnya. Dan memang tidak dituntut untuk itu. Kita dituntut di dalam syariat ini adalah untuk mempelajari ilmu pokok-pokok agama. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita pembukaan pengajian ini. Pembukaan pengajian. Karena udah libur beberapa bulan ini. Kajian diliburin oleh corona. Iya. Mukaddimah dah insyaallah. Mudah-mudahan nanti ke depan kita istiqomah baca kitab insyaallah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul, dan katakan olehmu wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Rabbi ya Allah, zidni, tambahkan bagiku ilman, akan ilmu. Nah yang dimaksud oleh ayat ini pun seperti ayat yang pertama tadi. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu din, ilmu agama, bukan seluruh ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi kita langsung dengan ayat ini supaya memohon tambahan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu din. Wa qul, katakan oleh wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku akan ilmu. Dan inilah satu-satunya perintah dari Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan kepada Allah. Yang karena itu Rasulullah
tidak pernah berdoa meminta tambahan apapun kecuali minta tambahan ilmu. Rasulullah nggak pernah berdoa, Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan hartaku. Nggak pernah berdoa gitu. Atau berdoa Rabbi zidni kontrakan, ya Allah tambahkan kontrakanku. Atau apapun kecuali satu ini, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan bagiku akan ilmu. Yang dimaksud pun juga adalah ilmu din, ilmu agama. Nah, ayat ini memberikan pemahaman betapa besar ilmu agama itu, posisinya di dalam syariat. Mengapa syariat kita mewajibkan bagi kita untuk belajar ilmu agama ini? Oleh karena ilmu agama inilah yang memperbaiki diri kita. Ilmu agama inilah yang dapat mempersiapkan diri kita untuk membuat bekal bagi akhirat kita. Ilmu agama, tidak ada yang lain. Jadi sebelum beramal disuruh berilmu dulu. Itulah mengapa ulama kita misalkan Al-Imam Syekh Ibnu Islam dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan kullu man bighairi ilmin ya'maluhu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bighairi ilmin, siapapun orang yang dia beramal, maksudnya amal ibadah bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, a'maluhu, maka perbuatannya ya, amalan-amalannya tersebut mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Yang dimaksud kalau amalan-amalan tersebut tidak sejalan dengan tuntutan syariat, tidak diterima. Nah, begitu. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau membuat bab yang isinya hadis-hadis semua. Sahih Al-Bukhari, kitab ini isinya hadis. Tapi beliau membuat satu bab yang dikhususkan. Bab tersebut berisi hadis-hadis Rasulullah. Beliau namakan dengan Babul Ilmi qabla al-qawli wal amali, bab kewajiban berilmu sebelum berkata-kata dan sebelum berbuat perbuatan apapun. Sebelum kita ngomong apapun, sebelum kita berbuat kerjaan apapun, fahamilah ilmunya. Maksudnya begitu. Kalau orang tanpa ilmu, walaupun dia punya niat baik, maka niat baiknya itu tidak akan memperbaiki dirinya. Kalau orang tidak berilmu, karena ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu, apa yang dia hendak perbaiki justru akan menjadi rusak, dan apa yang dia rusaknya justru akan lebih banyak daripada yang dia perbaikinya. Kalau orang belum paham ilmunya, ini terkait dengan praktek-praktek amalan-amalan dalam syariat kita. Nah, gitu. Nah, jadi insyaallah majelis kita ini kita istiqamah dalam menuntut ilmu din ad-daruri, ilmu pokok-pokok agama yang kita dituntut di dalamnya untuk mempelajari kadar ilmu ad-din ad-daruri tersebut. Nah, oleh karena agungnya ilmu ini dalam syariat, maka syariat pun memberikan
perhatian yang sangat besar, sehingga satu itu tadi dalam ayat yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ditinggikan derajat oleh Allah. Nah, karena itu upaya untuk mencari ilmu ini di dalam syariat sudah sangat dimuliakan. Jangankan orang yang sudah mencapai ilmunya itu sendiri, bahkan upaya untuk mencari ilmu itu sendiri dalam syariat ini dimuliakan. Masya Allah. Setiap langkah dari rumah menuju majelis ilmu dinilai ibadah. Setiap nafas yang duduk di majelis ilmu, dari orang yang duduk di majelis ilmu, dihitung zikir. Dihitung zikir. Walaupun di majelis ilmu dia apa? Mantuk-mantuk dikit kan. Karena majelis ilmu itu bagian daripada zikir, dan bahkan zikir yang paling utama adalah duduk di majelis ilmu. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Nawawi dan lain sebagainya. Waktu yang paling berharga itu adalah waktu yang dihabiskan dalam duduk dalam majelis ilmu agama. Kata Al-Imam Nawawi, talabul ilm awla ma unfiqat fihi nafaisul awqat wa 'alliqat bihi ar-raghabat. Jadi waktu yang paling berharga itu adalah waktu yang dipergunakan duduk di majelis ilmu. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Dan keinginan, cita-cita, keinginan pada diri kita yang paling baik adalah untuk meraih ilmu agama ini. Tidak ada yang lebih mulia dalam cita-cita kecuali dalam meraih ilmu agama ini. Adapun mendapat gelar sampai doktor, mondok di kantor, atau profesor, kalau dia tidak paham ilmu agama, maka ini orang tidak mendapatkan kebaikan apapun secara syariat. Tapi kalau orang paham ilmu din, walaupun tanpa gelar, walaupun tanpa ijazah dia punya daripada ijazah formal, ini orang telah mendapatkan kebaikan. Ini orang betul-betul dapat mempersiapkan diri untuk membuat bekal bagi akhiratnya. Itu yang terpenting. Amal tujuan kita di dunia itu bikin bekal untuk akhirat. Hanya saja bekal tersebut harus kita buat dengan ilmunya. Oh gitu. Nah, jadi upaya untuk meraih ilmu itu saja sudah sangat dimuliakan. Apalagi betul-betul orang sudah meraih ilmunya itu sendiri. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya namanya Abu Dzar. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, apabila engkau keluar dari rumahmu, la anta ghudwa fatata'allama ayatan minal Qur'ani khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Engkau keluar dari rumahmu untuk tujuan belajar walaupun satu ayat daripada Al-Quran, tujuannya belajar, memahami, belajar walaupun satu ayat. Kata Rasulullah, khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, maka kebaikannya atau pahalanya lebih utama bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Pernah sholat 100 rakaat sholat sunnah?
Lalu kata Rasulullah, wala anta dua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan engkau wahai Abu Dzar, jika keluar dari rumahmu untuk tujuan belajar walaupun satu bab dari ilmu agama ini, satu bab, maka pahalanya lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Kapan pernah kita sholat 1000 rakaat? Enggak pernah. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan duduk di majelis ilmu itu jauh lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah beratus rakaat sekalipun. Masya Allah. Kita sholat tarawih sebulan Ramadan tiap malam 20 rakaat, sebulan pun baru dapat berapa? 600 rakaat. Kalau sampai saya pun itu pun kalau setiap malam, sebulan pun itu pun kalau 30 hari. Ramadan yang kadang 29 baru dapat 600 rakaat. Tapi dengan duduk di majelis ilmu belajar satu bab, dan itu tidak lama, kadang nggak sampai 1 jam. Kita tiap subuh ngaji kita Riyadhus Shalihin, kan dibuat per bab itu, bab ini. Kadang satu bab kita dapetinnya hadisnya berapa? 1, bahkan ada 2, ada yang 1 bahkan 2, 3, 1 bab itu. 1 bab itu. Jadi ketika kita belajar 1 bab itu saja, Rasulullah mengatakan khairun laka min an tusalli al-faraqah, maka pahalanya lebih baik bagimu daripada engkau salat 1000 rakaat salat sunnah. Masya Allah. Sayang aja itu pahala nggak kelihatan. Oh kelihatan yang ngaji kayak begini banyak banget. Besar pahalanya itu 1000 rakaat, seperti 1000 rakaat. Orang kita ngajak ngaji sama orang sambil ngasih pengumuman, yang ngaji dapat Indomie 5 bungkus, rame ngaji. Rame gak? Rame. Apalagi ini hadis Rasulullah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Cuma memang pahala nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan, wah ini dulu yakin penuh orang pada ngaji. Sengaja dibuat begitu karena apa? Untuk bekal kita di akhirat. Emang itu tabungan. Nah, makanya harus kita rakusin belajar ilmu agama itu, harus kita rakusin, harus kita pengenin. Sebagaimana umumnya orang rakus sama dunia, maka ilmu agama benar-benar harus kita rakusin, kita pelajarin. Wallahu a'lam bishawab.